Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan belajar mengenai food presentation atau food plating. Ya, materi ini sangat penting untuk dipelajari karena food plating ini menjadi dasar pada semua hidangan yang akan disajikan. Jadi harapannya kalian semua bisa mempelajarinya ya, kemudian memahaminya serta menerapkannya ketika kalian akan mempresentasikan hidangan yang sudah dibuat. Oke, materi ini saya ambil dari presentasinya Chef Bams ya. Saya sudah izin ke beliau untuk menampilkan presentasi ini. Kalian anak-anak selamat datang ya. Bisa kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat. Kalian perhatikan dulu materi yang ibu sampaikan. Nah, food presentation ini menjadi dasar ya untuk kalian untuk menggarnis. Jadi bagaimanakah tampilan piring itu bisa menjadi menarik, menjadi bagus dan menjadi menambah nafsu makan bagi para customer kita. Oke, kita mulai ya. Nah, apa yang kita pelajari pada food presentation atau food plating ini? Yang pertama adalah tujuan dari food presentation ya, ini tujuannya apa. Kemudian yang kedua 5 konsep dasar dari food plating ya. Jadi 5 basic concept for food plating. Jadi 5 konsep dasar untuk food plating. Yang ketiga the basic ingredients of food plating. Jadi bahan-bahan dasar untuk food plating. Yang keempat, list of utensils and how to use them. Apa saja peralatannya dan bagaimana cara menggunakannya. Ini sangat penting ya, karena walaupun kita bisa menggunakan semua peralatan, jadi tidak ada rotan, akar pun jadi. Berikut. Nah, apa itu food presentation? Food presentation adalah suatu seni ya, suatu seni untuk memodifikasi, memproses, menata, mendekorasi ya, mendekorasi hidangan atau makanan untuk apa? Menambah dari estetika dari penampilan hidangan itu. Ya, jadi intinya food presentation itu adalah untuk apa? Membuat hidangan menjadi lebih menarik, ya. Nah, tentu saja tujuan dari food presentation itu sendiri adalah memunculkan cinta pada pandangan pertama, ya, tertarik pada cinta. First impression set of expectation. Jadi pandangan pertama itu adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumennya. Jadi ketika mau melihat makanan itu, wah berarti enak. Nah, itulah adalah pandangan pertama ya, pandangan pertama. Yang kedua, good one stimulate. Jadi merangsang nafsu makan, ketika melihatnya, wah ini enak sekali gitu. Yang ketiga, apa yang disajikan itu menarik, bagus, maka itu menggambarkan bahwa hidangan itu juga diolah dengan baik. Ini ya, yang ketiga ini. Jadi apa yang ditampilkan menggambarkan apa yang dilakukan oleh chef. Jadi penampilannya bagus menandakan bahwa pengolahannya bagus juga. Ya. Yang berikutnya adalah you are excited before the first order. Itu juga akan menggambarkan visual, penampakan visualnya. Ya, kombinasi dari warna, tekstur, dekorasi, garnish itu sangat menambah atau menaikkan dari atau mempercantik penampilan dari hidangan. Selanjutnya, inilah 5 konsep dasar food plating ya. 5 konsep dasar food plating.
Yang pertama adalah kerangka. Ya, yang kedua adalah yang ketiga, keseimbangan penyajian. Yang keempat, porsi yang tepat. Yang kelima, bahan atau apa yang ada di atas piring itu yang akan ditonjolkan atau ditampilkan sebagai hidangan utama. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kerangka. Kerangka atau desain ya, kerangka, sketsa, desain itu sama. Apa yang akan kita lakukan ketika kita akan menghias atau plating ya, atau menata makanan pada sebuah alat saji, piring? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sketsa atau kerangka. Apabila kita masih awal ya, atau masih pemula, kita membuat desain dulu, digambar dulu. Tapi kalau sudah profesional, jadi kita sudah diangan-angan sudah seperti ini, itu sudah bisa. Tapi untuk bagi yang awal, yang pemula, itu kita buat kerangka. Nah, ini nanti akan menjadi PR kalian ya, anak-anak. Jadi tugas kalian nanti adalah membuat kerangka ini ya. Jadi nanti ketika kalian ingin mempresentasikan sebuah hasil produk Pastry Bakery, jadi kalian diberi tugas membuat kerangka dulu. Jadi ini nanti PR kita ya, PR kalian untuk membuat kerangka. Nah, kerangka atau sketsa ini bagaimanakah cara membuat? Pertama, mulailah menggambar sketsa sebagai penampilan penyajian. Jadi yang pertama kita gambar dulu piringnya, kemudian hidangan, garnisnya itu kita gambar di situ. Gambar tidak harus bagus. Paling tidak kamu sebagai yang membuat dan yang melihatnya itu bisa memahami. Tidak harus bagus, tidak harus mirip dengan benda aslinya, tapi paling tidak itu menggambarkan bahwa inilah bahan utamanya, inilah garnisnya apa saja, dan diberi keterangan. Ini ya, ini piringnya, ini bahannya, lalu dikasih keterangan di sini. Oh, ini adalah saus misalnya, ini adalah rotinya atau roti manisnya, ini garisnya buah apa, ini daun apa, seperti itu. Jadi ditulis lengkap. Untuk apa ini? Untuk memudahkan kalian ketika akan melaksanakan food plating itu sendiri. Ya, jadi ketika nanti kalian sudah mulai menggarnis, kalian sudah berpatokan pada kerangka yang kalian buat. Jangan sekali-kali kalian menceng dari kerangka itu. Ya, jadi kerangka ini berfungsi untuk memudahkan kalian saat plating. Itu yang utama. Yang berikutnya, kalian juga bisa menyiapkan saus apa yang akan saya buat, garis apa yang akan saya siapkan. Ya, jadi ini sangat penting sekali sketsa atau kerangka ini. Jadi kalian akan bisa menyiapkan bahan-bahan yang ada. Oh, di rumah belum ada, berarti harus beli. Kalaupun kalian itu tidak ada, peralatannya tidak ada ataupun bahannya tidak ada, maka kalian harus merubah kerangka ini sesuai dengan apa yang kalian miliki. Ya, itu. Kemudian yang kedua, gunakan bahan, warna, bentuk, ukuran bahan dan bentuk piring untuk inspirasi sketsa. Jadi permainkan warna itu ya, warnanya, kemudian bentuknya, bahannya, itu kalian bisa otak-atik ya untuk membuat sketsa. Setelah itu terapkan dan atur agar tepat. Jadi setelah sketsa itu dibuat, ketika akan plating maka terapkan apa yang sudah kalian buat ya. Nah, berikut klasifikasikan gaya plating. Jadi ketika kalian sudah membuat kerangka udah jadi ya, itu kalian klasifikasi. Oh, ini termasuk bentuknya ini. Nanti kita akan pelajari untuk yang tampilan selanjutnya. Oke? Next. Keep it simple. Yang kedua adalah membuatnya itu sederhana. Ya, jangan membuat ribet suatu hidangan. Untuk saat ini plating itu sangat simple tapi sangat elegan ya, sangat indah dilihat ya. Yang pertama, pilih salah satu bahan sebagai titik fokus. Ya, pilih salah satu bahan sebagai titik fokus. Fokusnya di mana? Ini bahan utamanya, ini cake ya. Kemudian gunakan ruang kosong untuk membuat tampilan yang simple. Jadi gunakan dalam piring itu, usahakan ada sisi yang kosong. Ya, sisi kosong. Jangan satu piring itu penuh berisi makanan. Tapi usahakan salah satu sisi atau beberapa sisi itu ada yang sisi kosong, sehingga pandangan itu terfokus kepada menu kalian. Kemudian jangan gunakan makanan terlalu banyak ya, itu tadi ya, jangan terlalu macam-macam yang dicampurkan. Makanannya cukup satu, fokus itu yaitu yang ditampilkan. Kemudian pilihlah salah satu rasa makanan sebagai rasa utama. Misalnya ini utamanya adalah manis, berarti semua mendukung ke manis.
Jangan manis, ada asin, ada pedas, akhirnya bingung yang mengkonsumsinya, ya. Tonjolkan satu rasa makanan sebagai rasa utama. Yang berikutnya adalah pastikan teknik pengolahan sudah tepat, ya. Jadi ketika pengolahan yang tepat, maka rasa makanan kalian ingin tuangkan kepada plating itu sudah tepat. Jadi apa yang kalian buat kerangka, lalu kalian plating itu sudah sesuai dengan harapan. Ini ya, keep it simple. Berikutnya, balance the dish. Jadi keseimbangan dari sebuah sajian, ya. Usahakan seimbang. Mainkan warna, bentuk, dan rasa, ya. Warna dikombin bentuknya dan rasanya. Gunakan jumlah ganjil. Jadi ini inti dari garnish itu kebanyakan yang mana adalah ganjil, ya. Ini ada 1, 2 hidangannya, sausnya di tengah. Ini sudah jumlah yang ganjil. Ini yang mengkonsumsinya. Warna bisa ditujukan oleh piringnya. Yang pertama ini piringnya warnanya hitam, ya. Warnanya hitam. Kemudian ada sayurannya atau buah-buahannya, ya. Kemudian saus. Ini saus. Oh maaf, ini daging, ya. Ini daging. Ini ada kacang. Kemudian ini sausnya. Kemudian dekorasinya, ya. Jadi dekorasi. Jadi warna-warna inilah yang membuat piring yang hitam itu sangat netral. Hitam putih itu netral, ya, sehingga warna-warna hidangan dan garisnya bisa menyesuaikan. Nah, apakah arti warna-warna itu? Ini ya, hijau membawa kesejukan dan ketenangan, merah berarti kesenangan, gairah dan kegembiraan, hitam warna keanggunan, kemewahan, biru ya adalah penekanan pada nafsu makan alami dan dapat membuat makanan terlihat menggugah selera. Ini ya, maaf, ini tidaknya salah, menggugah selera. Berikutnya, the right portion size. Jadi usahakan porsi itu sangat tepat, jangan kelebihan, jangan juga kurang, ya. Pastikan jumlah makanan sudah pas, ya, baik karbohidratnya, proteinnya, sayurnya. Pastikan bentuk dan ukuran sudah cocok dengan porsi makanan. Bentuknya, ya, ukuran itu sudah cocok dengan porsi makanan. Kemudian jumlah protein, karbohidrat, dan sayuran harus tepat dan seimbang. Kandungan gizi harus baik dan sesuai kebutuhan. Ini ya, ini porsi yang tepat. Jadi harus diperhatikan berapa porsi protein, berapa porsi karbohidrat, berapa porsi vegetables atau sayurannya. High key ingredients. Jadi gunakanlah bahan sebagai kunci utama. Pastikan bahan utama lebih menonjol dan berkesan, ya. Bahan utama di sini, bahan utamanya adalah ini ya, main course ini ya. Dia lebih menonjol dan berkesan. Jangan sampai kita menghidangkan misalnya chicken, ya. Sangat penting untuk dengan mudah melihat atau menerima elemen utama hidangan tanpa mengurangi semua elemen tampilan pada hidangannya. Jadi usahakan daya tarik utama, titik fokus utama itu langsung bisa dilihat tanpa mengurangi tampilan bahan-bahan lain yang ada di piring itu, ya. Seperti itu ya. Jadi titik fokus harus tetap ditonjolkan. Hidangan utama terutama itu yang harus ditonjolkan walaupun ada garis-garis pendampingnya. Selanjutnya tips untuk memberi dressing pada hidangan, ya, pada tampilan piring kita. Yang pertama, kontrol porsinya. Porsinya harus dikontrol, pertimbangan ukuran, porsi, dan makanan sehat yang disarankan. Kemudian, gunakan warna yang cerah. Sayuran dan saus adalah warna tajam yang dapat menghidupkan tampilan piring. Jadi, saus ya itu bisa menghidupkan piring itu. Posisi makanan. Nah, cara klasik ya, menampilkan hidangan adalah clock food atau metode jam. Ya, di mana kandungan kentang, pasta nasi pukul 10, daging ikan pukul 6 dan sayuran pukul 2. Ini metode klasik ya. Metode klasik itu seperti itu. Yang sini metode pukul 10 ini adalah pasti. Pukul 10 pasti kentang, nasi karbohidrat, kemudian daging itu pukul 6, sayurnya pukul 2. Itu yang metode klasik. Tapi kalau model yang sekarang sudah macam-macam ya. Ikuti aturan peluang. Memiliki jumlah elemen ganjil pada hidangan menciptakan kesan saling melengkapi antara hidangan satu dengan yang lainnya. Kemudian ketinggian, susun makanan dalam piramida atau silinder yang tepat. Jadi usahakan posisi vertikal itu selalu ada. Jadi ada yang tinggi. Jadi hidangan itu lebih menarik.
Pengulangan cara mudah untuk menciptakan sebuah tampilan yang menarik. Jadi ada yang diulang. Misalnya merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, seperti itu ya. Itu pengulangan. Itu tipsnya ya, tips untuk membuat dressing pada piring. Apakah selanjutnya? Nah, ini adalah teknik untuk membuat food plating. Tekniknya apa? Itu teknik plating adalah cara untuk menghidangkan makanan dengan menggunakan apa? Seni dari food presentation atau mempresentasikan makanan, seperti proses membuatnya, menatanya, mendekorasinya ya, untuk meningkatkan estetika atau seni dari tampilan piring tersebut. Yang pertama ada cara klasik ya, teknik ada nama klasik atau metode jam ya, yang seperti tadi disebutkan. Yang kedua landscape atau pemandangan. Yang ketiga freeform atau gaya bebas. Yang keempat organic material receptacles, organic material receptacles atau wadah bahan organik ya. Yang kelima non traditional and alternative atau futuristik, atau non tradisional dan alternatif atau minimalis sederhana ya. Ini yang sering kali ada, ini yang non tradisional ya, atau yang futuristik, itu yang sudah berkembang saat ini. Ada 5 teknik ini ya, kita bahas satu-satu. Klasik atau clock method tadi ya, pukul 9.10 karbohidrat, pukul 2, pukul 3 vegetable, pukul 6 adalah main course-nya atau dagingnya. Seperti ini ya. Ini contohnya. Ini yang dulu kita pelajari seperti ini. 9, 10, 2 atau 3 dan 6. Posisinya seperti ini yang klasik ya. Yang berikutnya teknik kedua adalah landscape ya. Ini adalah inspirasi dari taman ya, garden, kebun, itu landscape pemandangan di mana terhampar tanaman di sana, bunga-bunga dan sebagainya. Bisa linier ataupun bisa menyeluruh gitu ya. Bisa pendek, bisa panjang. Ini seperti ini, biasanya lurus, ini seperti ini ya. Kemudian ditata hidangannya, lalu garisnya bisa diletakkan di samping-sampingnya. Ini landscape, model landscape. Jadi ini kalian bisa menggunakan teknik ini. Yang ketiga adalah freeform. Freeform itu bebas. Bebas apa yang ingin kita buat, tapi tentu satu harus yang diingat adalah seni. Harus seni tetap diperhatikan. Permainan warna, bentuk, letak itu harus seperti jam tadi harus kanan, kiri, tengah, atau harus lurus, itu tidak. Bisa bebas. Saya bisa bebas. Bagaimana? Kalau di contoh ini ya, ini berbentuk lingkaran seperti ini, ada yang seperti droplet seperti ini. Nanti kita bahas di berikutnya. Seperti ini gaya bebas, tidak ada aturan pasti, tidak harus begini begitu, tidak, tapi bebas ya. Ini yang termasuk modern. Yang berikutnya organic material. Organic material atau organic material tadi wadah ya, wadah dari bahan organik. Jadi sekarang ini banyak sekali natural atau alami yang ditonjolkan oleh restoran ya, karena semua sudah back to nature. Jadi semuanya suka hal-hal yang natural. Organic material itu menggunakan apa? Bahan-bahan yang organik, alami, mudah di reuse ya. Dan tentu juga saat ini dikembangkan yang bisa dimakan. Contohnya di sini ya, sebelah kiri ini adalah dari tembikar ya, mangkok yang dari tembikar. Ini kan bahan alami ya, bukan dari plastik seperti itu. Bahan yang alami ini menimbulkan rasa yang sangat kembali ke alam ya. Bisa menggunakan tembikar atau bahan kayu, batu ya, seperti hot plate itu ya, hot plate kalau saat ini dikembangkan yang dari tanah dari Gunung Merapi itu ya, tanah Merapi itu termasuk organic material ya. Jadi batu dari Gunung Merapi itu dipanaskan di atas bara api sehingga piringnya menjadi wadahnya menjadi panas,
hot plate ya, kemudian dagingnya taruh di atasnya seperti itu. Dan ada lagi yang baru, itu wadah makanan dari bahan makanan itu sendiri ya. Kalau dikembangkan di luar negeri itu mangkok, piring, sendok menggunakan bahan gandum ya, kulit gandum yang dipres demikian rupa sehingga seperti apa ya, kerupuk keras gitu ya. Jadi bisa dimakan setelah habis dimakan isinya, baru piringnya juga bisa dimakan. Jadi kalau nggak dimakan istilahnya bisa didaur ulang, dia bisa ramah lingkungan seperti itu ya, karena ini global warming, jadi semua diusahakan ramah lingkungan. Itu ya organic material. Berikutnya adalah non tradisional atau futuristik. Di sini digambarkan bahwa minimalis ya, kesederhanaan itu sangat menarik. Kalau kita lihat dalam satu piring di sini hanya terdapat cake ini ya, kemudian saus, garnishnya ini adalah semacam apa ini, bisa coklat atau candy ya, permen. Nah di sini bisa ditampilkan mungkin es krim atau candy juga bisa ya, atau buah boleh ya, seperti ini juga. Dan yang pasti di ini adalah hiasan vertikal ya, ke atas, ada yang ke atas. Ini sangat menarik ya, ini sangat walaupun sederhana, minimalis tapi menarik ya, ini futuristik. Berikutnya ini adalah peralatan untuk plating, untuk food plating ya. Ada piring, bisa itu square atau oval, round atau segitiga, bulat atau oval ya, persegi 4 itu boleh. Kemudian spoon, sendoknya, teaspoon, dinner spoon, deco spoon, ada namanya decor spoon atau sendok untuk dekorasi, squeeze bottle, piping bag, small palette, molder ya, untuk membuat bulatan-bulatan, nanti ada di slide berikutnya. Kemudian baler atau Parisian, cutter, cookie cutter, small strainer, julienne peeler, small knife, plating tong, brush, dan lain-lainnya. Kita bahas ya lebih detailnya. Ini plate atau piringnya, dulu wadahnya ya, wadahnya tadi ada yang organic material dan sebagainya, itu ada bentuknya square, round dan sebagainya. Pilihlah ya piring yang tepat, bagus, sesuai dengan hidangan yang akan disajikan. Kalau berkuah maka wadahnya sehingga bisa menampung kuah. Jangan sampai kita menggunakan plate yang datar, piring yang datar untuk menghidangkan makanan yang berkuah ya, itu sangat tidak tepat. Nah kemudian ketika piring itu tepat digunakan, piring itu juga menjadi kanvas dari kita untuk menghiasnya. Jadi seolah-olah dia sebagai kanvas atau wadah atau alat untuk kita menggambar ya. Disitulah kita letakkan makanan utamanya, kemudian garnishnya ya. Kita bisa membuat gambar di situ dengan baik, kita sketsa dengan baik. Lalu kita tuangkan pada piring itu sebagai sebuah gambar yang atraktif ya. Choose the right size place. Pilihlah piring dengan ukuran yang tepat ya, besar kecil, harus kecil, hidangannya besar ya. Kalau piring besar hidangannya kecil, oke lah, tapi dengan hiasan yang lain, tapi tetap harus menyesuaikan ya, jangan terlalu kecil, harus tetap seimbang. Color, warna dari piring juga menentukan. Hidangan yang berwarna-warni dengan piring yang berwarna-warni juga itu tidak akan menarik. Pilihlah warna-warna yang netral ya, putih, hitam seperti itu. Itu akan lebih mempermudah kita untuk menghias atau memberikan warna-warna pada hidangan kita. Teksturnya perhatikan, wood, plastik, keramik, gelas dan lainnya itu perlu diperhatikan ya, karena teksturnya kan beda-beda, kayunya seperti apa, kemudian keramik seperti apa, itu harus kita perhatikan. Ini adalah penjelasan tentang plate atau piring ya, wadah. Berikutnya adalah spoon, sendok. Nah ini adalah macam-macam sendok untuk membuat hiasan pada piring kita. Ini ya, ini spoon, ini decor spoon, spoon sendok untuk mendekorasi ya, bentuknya seperti ini. Ini kalian bisa beli di online ya, di shopping online, toko-toko online itu ya, seperti ini. Berikutnya plating tools of the trade. Ini ada piping bags,
bersama apa namanya squidnya, palet ya, molder. Ini adalah cookie cutter ya, cookies cutter. Ini plastik botol ya untuk membuat sausnya. Ini sudah ada di toko-toko online ya, kalian bisa mencarinya di sana. Ada tongs juga, squeeze bottles and brushes. Brushes juga perlu ya. Brushes itu kuas itu juga sangat penting. Berikutnya ini juga plating tools ya. Ini untuk membuat model seperti ini ya, ini ya. Ini adalah alat Mercer silikon. Kalian bisa lihat di internet. Ini adalah peeler, small strainer atau ayaan ya. Biasanya untuk gula, bubuk coklat atau kayu manis, bubuk kayu manis itu bisa untuk taburan itu. Julienne peeler ini seperti ini ya. Berikutnya mold atau alat untuk membuat lubang-lubang atau bentuk tertentu ya. Ini mold seperti ini, cetakan, ini yang piramid, ini bentuk tertentu, waru ya, ini bulatan seperti itu. Bisa dikreasikan ya, apapun yang ada di rumah bisa kalian buat. Kalau tidak ada ini ya bisa menggunakan cetakan kue itu ya, kue kering itu bisa digunakan. Selanjutnya adalah plating tools of the trade. Ini juga termasuk yang lagi in ya. Ada apa namanya, pipet macam-macam. Karena apa, untuk menaruh benda-benda kecil atau garnish kecil itu pakai pipet ini. Kemudian brush, namanya ini small knife atau food plating tong ya, atau kalau kita kenal namanya pipet ya. Terus ini brush atau kitchen towel dan kitchen towel. Brush ini adalah kuas yang bisa untuk spread ya, untuk mengusap saus sehingga terbentuk seperti usapan saus. Berikutnya new tools, ini peralatan baru ya yang bisa kita lihat di media sosial. Ini tadi deco spoon, ini termasuk tadi tong ya, kemudian palet, ini mold, ini termasuk strainer yang bisa digunakan untuk menaburkan gula dan sebagainya. Nah, ini namanya volatile kit. Volatile kit ini adalah semacam spoon knife ya, garpu, tapi dia bisa mengeluarkan asap atau menguapkan aroma hidangan. Jadi ini peralatan yang canggih ya saat ini. Ketika diberi aroma sesuatu pada alat ini, maka akan muncul aroma. Ini gastromolekular ya, termasuk materi gastromolekular, di mana ada asap-asap tertentu yang bisa keluar. Sekarang bahkan ada warnanya, aromanya seperti itu. Jadi menggunakan ini. Kemudian ada smoking gun. Apakah untuk merokok? Bukan. Ini adalah untuk asap juga. Jadi untuk mengeluarkan aroma hidangan tertentu. Jadi taruh di sini, kemudian dijalankan, maka akan mengeluarkan aroma tertentu. Jadi hidangan-hidangan berkelas ya, yang mahal-mahal itu sudah menggunakan seperti ini. Ini bisa kalian lihat, kalian cari di media sosial atau toko-toko online ya. Berikutnya apa? Kita belajar mengenai part of dishes, bagian dari hidangan. Di sini ada bagian hidangan ya, main dishes atau hidangan utama, protein, kemudian tables dan lainnya. Side dishes, vegetable-nya brokoli, asparagus, eggplant, zucchini ya, eggplant itu terong ya. Kemudian starch itu adalah yang mengandung karbohidrat, potato, polenta, rice, pasta, noodle dan lainnya. Ada lagi juga saus, gravy, juice, coulis, puree, dip, reduction, dressing dan sebagainya. Kemudian garnishnya berupa sayuran atau herbs, kemudian bunga yang bisa dimakan, edible flower ya, microgreen, food powder dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari hidangan 1, 2, 3, 4. Main dish, side dish, saus dan garnish. Hidangan utama, hidangan pendamping, saus dan garnish. Ini ya, ini adalah bagian dari dishes atau hidangan. Nah, how to create protein main dishes. Nah, ini daging hidangan utama ya. Ini bisa dipotong begitu saja, dimolding ya. Dan shape, ini adalah ikan salmon yang dibuat seperti bunga ya, seperti wortel ya ini. Ini yang daging salmon kemudian dibentuk seperti bunga mawar. Lalu marking ini dengan menggunakan apa? Dibentuk ada tanda-tanda guratan ini dengan alat yang pembakarnya ya. Ini bisa dibentuk seperti itu. Ini cara untuk memotong atau untuk membuat main dishes itu menjadi lebih menarik.
Berikutnya how to create side dishes. Ini side dish. Kalau sayuran ya seperti potongan-potongan yang dipelajari di kelas 10 ya. Ada Parisien, ada Julienne, ada apa namanya cube ya. Kemudian ada apa namanya Parisien ya, sudah tadi ya. Sudah sebagainya ini. Nah, potongannya macam-macam ini bisa dipelajari di kelas 10. Kemudian di molding, dibentuk ini nasi ya, rice dibentuk seperti dengan cup ya, seperti itu. Kemudian shape dibentuk waru seperti ini, atau di mash atau di puree, dihaluskan ya. Ini potato biasanya ya, potato, sweet potato itu di mash atau di puree. Berikutnya saus ini bagaimana membentuknya. Ini membuat saus ini beberapa dari bahan ya, dressing, coulis, juice, thick sauce, juice. Saus itu yang kalian harus perhatikan, bukan hanya sekarang ini bukan hanya saus dari yang itu tadi, misalnya bechamel, velouté itu enggak. Jadi semua bahan dihaluskan itu bisa digunakan untuk garnish dari hidangan kita ya. Gravy sauce atau bahan-bahannya di jus ya, stok itu juga bisa yang dimanfaatkan untuk menjadi saus. Berikutnya how to put sauce on the plate. Nah, ini adalah inti dari yang harus kalian dari. Bagaimana cara meletakkan saus pada piring? Ini sangat penting ya. Yang pertama lines, garis. Droplets, pools, pulse, brushes, foam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara untuk kalian membuat saus itu menarik di atas piring. Ya, garis, droplet itu adalah titik-titik. Ya. Kemudian pulse, ini adalah droplet within pulse. Jadi ada droplet dalam pulse ya, kemudian pulse, kemudian titik yang di bawah garis, brushes diusap, dan foam. Ini kita pelajari selanjutnya di sini. Nah, ini pulse. Pulse ini adalah titik yang diberi usapan ya, ini pulse. Droplet lines, ada titik dan ada garis. Nah, garis ini line itu garis ini. Ini ada kombinasi antara droplet dan droplet dan garis. Kemudian droplet and pulse. Ini ada droplet, titik-titik, ada pulse. Ya. Kemudian line and pulse. Jadi pulse ini semacam kayak kolam renang gitu ya. Jadi ada sebarannya gitu. Ada garis, ada pulse. Ini line and pulse. Jadi ada garis, di dalam garis ada pulse, ada yang dituangkan, ya, diletakkan. Droplet and line, ini titik dan digariskan lagi, thread ditarik, titik lalu ditarik. Nah, ini droplet dan line. Brushes, ini brushes, ya, ini usapan dari apa tadi, kuas, ya, saus, kemudian diusap dengan kuas, jadinya seperti ini. Nah, ini droplet titik-titik ini, ada titik kecil, titik besar, kombinasi ini droplet. Ya, droplet, brushes, line, pulse, ini pulse dalamnya dikombinasikan, ya. Itu. Nah, ini menggunakan macam-macam saus. Ini saus misalnya saus coklat, ini saus misalnya apa? Misalnya blackberry gitu ya. Nah, ini saus orange, ini coklat, dan saus karamel misalnya seperti itu. Ini saus orange. Jadi semua bahan yang dihaluskan, dicairkan itu bisa dijadikan untuk saus. Tentu saja jika ingin lebih kental ditambah dengan maizena cair ya. Berikutnya how to create garnish. Ini garnishnya herb. Ini kalau sudah pelajari di kelas 10 ya, vegetable carving, membuat ukiran dari sayur. Ini wortel, timun, kemudian edible flower. Jadi sekarang bunga bisa dimakan ya. Ini corn flower, Shasta, Daisy, Alaska, Calendula, Viola. Jadi bunga melati, mawar itu bisa dimakan ya. Jangan jadi wah ini seperti apa ya, seperti artis-artis yang horor itu ya. Tidak ya. Jadi bunga-bunga itu sekarang bisa dimakan. Microgreen ini food powder ini ya.
bubuk-bubuk makanan, kemudian seed, nut, and bean, kacang-kacangan, ya, biji-bijian bisa digunakan untuk garnish. Berikutnya, maaf, ini tadi ya, 4 kind of skeleton of food plating. Nah, sekarang 4 jenis untuk menata makanan. Ada lurus ke kanan, 1, ada double, ada yang menyilang, ya, ini meletakkan hidangan ya, meletakkan hidangan, line, arch, circle, triangle. Triangle itu segitiga, ya. Ini lurus 1, ada double 2, ini yang menyilang, ini ada garis 3 bersejajar, ada gabungan antara lengkungan dan garis, ada lengkungan dan lengkungan, ada sebuah lingkaran besar, gabungan lingkaran kecil dan garis. Itu ya, itu cara menata hidangan. Kita lihat contohnya ini di sini. Single line ini. Jadi teknik utama di sini adalah mengarah ke garis single. 1 seret sini ya. Ini mengarah ke sini. Saus sebagai arahnya, hidangannya di sini, ya. Kemudian ada 2 vertical lines. 1 saus, 1 hidangan. Jadi hidangan ini sebagai vertikal pertama, garis pertama, ini garis kedua sausnya. Horizontal line 1, 2, 3, ya, hidangan utama. 2 line crossing, 2 garis yang saling menyilang, ini 1, 2, sausnya bisa menyilang. Ini hidangan utamanya. 3 vertical lines, vertikal, ini tadi horizontal, mendatar, ini mengarah ke depan. Jadi memposisikan kita, menggaris itu memposisikan kita sebagai yang mengkonsumsi ya, yang makan ya. Jadi ini ketika begini berarti yang makan posisinya di sini, dia dianggap vertikal. Kalau dia makannya di sini berarti dia horizontal gitu ya. Jadi posisikan kalian menggarnis itu posisi kalian sebagai yang mengkonsumsinya. Ini ada vertikal 1, 2, 3. Ini arch atau lengkungan 1, 2, 3, 4. Walaupun hidangannya ditata horizontal vertikal, tapi sausnya yang membuat dia melengkung. Itu ya. Ini beberapa contoh untuk membuat atau menata hidangan atau food plating. Ini arch and line. Ini lengkungan, garis. Circle and line. Ini circle, lingkaran ya. Ini sausnya atau kuahnya. Kemudian ada garis di sini. Kemudian structure chaos. Chaos itu kacau ya. Ini structure, jadi sausnya dibuat kacau, tapi di sini hidangannya tetap harus ditata. Triangle segitiga, ini ya 1, 2, 3. Nah ini triangle segitiga. Kemudian center circle, ini circle-nya di sini, kemudian ini ada hidangannya, ini ada yang garnisnya ke atas. Jadi tetap utamakan ada yang naik ke atas sebagai garnish ya, biar lebih menarik. Ini ya contohnya. Nah, selanjutnya apa? Food plating tips-tipsnya apa? Try to make high elevation, naik ketinggian, tetap harus ada ketinggian. Usahakan ada yang posisi tinggi, gitu ya. Karena apa? Itu akan membuat hidangan lebih menarik, gitu ya. Contrasting color lah, color, warna, garnish, saus dan hidangan utama dibuat kontras. Ini saus, ini kuah, mungkin ada garisnya di atas tuh lebih ada yang kontras warnanya gitu ya. Kemudian similar color, warna yang ada sama tapi tetap ada degradasi warna. Hijau, ada warna yang lain lebih soft ya. Kemudian ada warna satu yang kontras, tetap ada ya. Harus ada yang warna yang kontras biar apa? Lebih menarik gitu ya. Ini plate color, warna piring berwarna lain. Nah, perhatikan warna hitam dan putih lebih bebas, tapi kalau ini warna merah, ini harus kita pilih dengan baik warna, ada yang warna putih di sini ya. Berikutnya shape, bentuk, ada yang persegi panjang, segi 4, bulat. Ini bentuk piring. Plate size, ini ukurannya sudah bisa dipahami. Ketika sudah kalian membuat hidangan ini, jangan lupa untuk memfoto, untuk mengabadikan ya. Karena apa? Ide ini bisa digunakan untuk berikutnya, dimodifikasi ya. Nah, itu anak-anak, terima kasih materi kita. Ya, terima kasih sudah menonton anak-anak.
untuk tugas ini tadi ya, tugas kalian tetap ini tadi membuat ini tugasnya ya. Kerangka ini silakan kalian membuat kerangka, silakan hidangannya ditentukan sendiri. Hidangannya apa? Produk bakery pastry ya. Boleh roti, croissant ataupun surprise atau apapun boleh produk bakery pastry. Kemudian kalian membuat sketsa di sini sesuai dengan materi tadi. Silakan kalian bisa lihat lagi videonya ini untuk membuatkan bentuk tadi yang sausnya droplet atau dan sebagainya. Gitu ya. Silakan. Ada pertanyaan kah di sini? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut nanti melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih sudah belajar secara online dengan Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap sehat ya. Semoga sebentar lagi kita bisa tatap muka dan kita bisa mempraktekannya secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.